Ini sharing pagi ini Dwi, saya coba sharing bukan hal aneh. Kita ngerti, oh ini si Andri loh, oh ini si Ricky, ini si Paul gitu. Muslim ke Al-Quran, yang Nasrani ke Alkitab, dan agama yang lain ke masing-masing kitab suci. Jadi ya Firman Tuhannya, ada roh Tuhannya, ada janji Tuhannya, ada rancangannya, ada kehendaknya, ada perintah Tuhan, ada peraturan. Selamat semuanya teman-teman, kita sekarang ada di podcast perdana, podcast pertama dari MTT Journey. Yang teman-teman semua mungkin setelah kita di TikTok, kita akan tayang di YouTube, dan ini pertama kalinya MTT Journey tayang di YouTube. Dan tentunya seperti biasanya mungkin teman-teman semua saksikan di TikToknya kita, dan sekarang kita ada di YouTube. Nah, ini kita akan membahas satu tema yang tentunya dengan beberapa narasumber kita yang sebelumnya mungkin teman-teman semua saksikan di TikTok, dan sekarang kita ada di YouTube. Dan tentunya mungkin kita perkenalan dulu untuk podcast perdana dari MTT Journey, dan mungkin teman-teman bisa saksikan di setiap minggunya itu satu kali tayang di YouTube. Dan kita perkenalan dulu, mungkin kalau tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu di narasumber pertama kita. Mungkin yang teman-teman saksikan di sini ada Pak Ricky. Halo. Mungkin kita kenalan dulu ke Pak Ricky. apa nih? Ya, perkenalan. Nama saya Ricky. Maklum, Usia kan sebutin, tahu. karena saya masih jarang masuk in frame, jadi nama saya Ricky Setiawan. Ya. Kemudian narasumber kedua kita ada Pak Mul di sini yang ganteng banget Ya, nih. jangan. Ya. Kamu nggak jujur, Bro. Nggak jujur. Ya, mungkin Pak Mul gimana, sehat Pak Mul? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dan kemudian di sini juga ada narasumber kita juga untuk teman-teman di MTT Journey, ada Pak Chandra. Mungkin kenalan dulu sama Pak Chandra. Ya, di sini. Mungkin yang teman-teman sering saksikan MTT Musik sering banget ngelihat mukanya Pak Chandra, Pak Mul, dan juga Andri sendiri. Dan tentunya mungkin yang menjadi kesan berbeda itu untuk saat ini ada kehadiran Pak Ricky, Pak Mul. Ada kehadiran Pak Ricky di MTT Journey. Dan tentunya Sesuai janji saya, kapan akan ini? Andri berarti ini pertama melonco. pertama Junior muncul. melonco senior, Pak. Biasa senior melonco junior, ini junior melonco senior. Ya. Ospek. Dan tentunya untuk teman-teman semua yang sedang menyaksikan di YouTube, ini kita ada satu pembahasan untuk MTT Journey. Tentunya di setiap MTT Journey mungkin teman-teman yang sudah saksikan di TikTok, kita akan selalu membahas satu tema di setiap minggunya. Dan mungkin untuk tema pada siang hari ini, ataupun yang teman-teman nanti bisa saksikan malam ataupun pagi, dan tema di episode pertama dari MTT Journey itu adalah bukan hal aneh jika orang-orang belum mengenal Tuhan dan firman serta roh juga janji, dan juga rencana serta rancangan serta kehendak Tuhan cenderung musuhi dan benci pelaku-pelaku firman. Mungkin untuk pertama kita mungkin lebih jelasnya kita masuk ke narasumber pertama kita. Di sini ada Pak Chandra yang akan menjelaskan tema dari MTT Journey pada episode pertama ini. Mungkin langsung ke Pak Chandra. Ini sharing pagi ini Dwi, saya coba sharing bukan hal aneh jika orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan firman. Saya di sini garis bawahi Tuhan itu ada pribadi Tuhan dan ada firman Tuhan gitu loh. Nah, di dalam Tuhan dan firman Tuhan sebenarnya kalau kita urai lagi, kita harus tahu bahwa Tuhan itu ada roh Tuhan juga menurut saya. Harus ada roh Tuhan juga, dan harus tahu juga bahwa di dalam firman Tuhan itu ada janji-janji Tuhan. Ya, di dalam firman itu ada rancangan Tuhan, ada kehendak Tuhan, ada perintah dan peraturan Tuhan itu. Jadi kalau orang yang tidak belum atau tidak mengenal firman Tuhan, ya sulit ya untuk membaca bahwa Tuhan itu maunya apa, nggak kebaca gitu. Nah, yang dalam pagi ini firman ini ngebahas kalau orang melakukan firman seperti yang Tuhan perintah peraturkan itu di dalam firman-Nya, ketemu sama orang dunia, ketemu orang awam yang tidak pernah mengenal atau belum mengenal firman Tuhan, itu sangat sangat menyebalkan itu. Pelaku firman itu sangat menyebalkan itu, karena apa yang dilakukan itu beda banget dengan rancangan dan kehendak dari si orang-orang dunia yang awam ini gitu. Jadi materinya itu. Jadi kalau kita
secara hidup pengen lebih benar, kita coba melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam ketetapan kebenaran Tuhan di firman-Nya. Berarti yang muslimnya coba pegangannya di Al-Quran, yang Nasrani pegangannya di Alkitab, nah di yang lain ya pegangan di kitab suci masing-masing gitu loh. Nah selama kita pegang itu banyaknya bertentangan dengan apa yang orang dunia anggap benar gitu. Nah orang dunia yang benar itu biasanya disebutnya orang yang berkeyakinan. Ya, jadi bukannya dasarnya dari kebenaran firman Tuhan, tapi dari pikiran, dari perasaan, dari kehendak dari si orang awam ini, orang yang belum mengenal firman Tuhan ini. Intinya itu. Berarti hanya sebatas ini ya, sebatas kayak semacam itu kan katanya bukan katanya memang kalau bahwa manusia itu kan terdiri dari tiga itu ya Pak ya. Tiga unsur. Tiga unsur gitu kan, ada raga gitu kan, jiwa, tubuh sama. Raga itu sama tubuh sama gitu. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah mungkin orang dunia itu berkisar di tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa. Itu lagu apa ya boleh? Yang jiwa raga kami. Nah, itu apa tuh? Bagi Bandung, bagimu negeri. Bagimu negeri. Tuh kan nyebutnya gitu. Iya. Ya, jiwa raga kami nggak ada. Jiwa raga dan roh kami nggak ada. Jadi orang awam, orang dunia itu akan menganggap manusia itu hanya terdiri dari dua, jiwa dan raga. Nah yang konyol, kita ini benar tiga gitu loh. Ada unsur roh. Yang punya dua itu sama aja binatang. Ya, betul. Jadi kalau binatang itu punya tubuh dan jiwa. Contohnya binatang yang kelihatannya yang kelihatan banget di sirkus tuh. Iya. Kan tubuhnya dan jiwanya bisa diatur. Jiwa kan pikiran, perasaan dan kehendak. Binatang itu punya itu. Nah kalau kita sebagai manusia tidak sadar bahwa Tuhan itu kasih unsur yang ketiga, unsur roh, terus bedanya apa sama binatang gitu? Itu loh yang sayang tuh itu. Nah, jadi kalau Tuhan ciptain manusia itu makhluk satu-satunya yang mempunyai roh, makhluk yang lain nggak ada. Cuman manusia aja. Jadi manusia itu dikasih pangkat yang lebih tinggi, bahkan di atas malaikat loh. Kalau kita tahu gitu, manusia itu di atas malaikat. Jadi apa ya? Manusia itu ada free will gitu yang Tuhan berikan ke kita. Malaikat nggak ada. Dan yang akan kembali itu ke Tuhan Roh kita. Makanya kita manusia tuh ada sisi roh itu ya, karena jasad, raga, tubuh itu kan yang sekarang secara fisik kelihatan ini nanti ditinggal semua. Nah jadi rohnya balik dengan tubuh dan jiwa yang baru. Gitu loh. Yang mungkin di sananya udah nggak ada kayak begini gitu. Nah cuman kita tahu loh. Katanya kita tahu nih kalau kita udah bareng-bareng meninggal semua gitu. Kita ngerti. Oh ini si Andri loh. Oh ini si Ricky, ini si Paul gitu. Tahu gitu. Kita tuh antar tahu. Padahal kan tidak dalam bentuk tubuh jiwa yang seperti di dunia ini gitu. Gitu katanya. Mungkin Pak Riki ada yang mau disampaikan dari teman-teman? Ya balik lagi ya, kita yang mesti percaya bahwa kita yang tadi seperti Pak Chandra bilang bahwa kita tuh punya jiwa, raga dan roh. Maka itu ya kita mesti dari sekarang udah harus sadar lah kasarnya gitu untuk ya balik lagi mempelajari dan mendalami, memahami apa yang ada di dalam kitab kita dalam agama kita masing-masing gitu. Kitab suci kita masing-masing ya, Muslim ke Al-Quran, yang Nasrani ke Alkitab dan agama yang lain ke masing-masing kitab suci. Jadi ya untuk mendalami, mempelajari, memahami apa sih yang Tuhan maksud untuk kehidupan kita, gitu, untuk kita untuk saat ini dan kedepannya gitu loh Pak. Itu yang tadi saya katakan begitu. Yang berkaitan dengan Tuhan itu yaitu ada kebaca kan, ada pribadi Tuhannya, ada firman Tuhannya, ada roh Tuhannya, ada janji Tuhannya, ada rancangannya, ada kehendaknya, ada perintah Tuhan, ada peraturan. Itu loh. Jadi kalau orang dunia, orang awam tidak menguasai itu, terus hidupnya gimana gitu? Betul. Ya kan hidup dengan
apa seenaknya sendiri dah, kehendak sendiri ya, dengan rancangan sendiri gitu loh. Nah itu semua itu saya anggap ya lu aja yakin terhadap diri sendiri gitu loh. Gitu. Betul. Tapi orang yang yakin itu kadang-kadang merasa bahwa dia itu percaya Tuhan, bahwa dia itu sudah melakukan kebenaran yang Tuhan mau, padahal dengan keyakinan dia sendiri. Ini nggak tahu kok kenapa mayoritas lebih banyak orang seperti itu loh, daripada yang mengerti akan kebenaran yang sejati yang sebenarnya gitu. Mungkin karena sudah ini Pak, karena yaitu tadi orang dunia tuh dia lebih, kalau bicara fokus, lebih fokus ke kehidupan di dunia gitu. Apalagi kalau orang-orang yang di dunianya sukses, dalam arti sukses dengan bergelimang harta, udah lupa yang namanya bahwa dia punya roh, bahwa Tuhan ingin kita benar tuh seperti apa ya, seperti di firman-Nya gitu, iya, mulia. yang dianjurkan oleh firman Tuhan tuh orang udah lupa kalau orang-orang dunia. Dari generasi keberapa ya kok bisa-bisanya jadi ada hasil orang yang nggak kenal firman itu? Apakah dari kalau orang tuanya mengenal firman, apakah bukannya logikanya anaknya jadi kenal? Gitu loh. Secara logika Tergantung. seperti itu, Mesti Pak. gitu kan? Iya. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Orang tuanya ngajarin nggak? Ya kalau kita punya kakek gitu, urunnya kakek nenek. Kalau kakek neneknya kenal firman, logikanya anaknya si kakek nenek ini kenal firman dong. Betul. Iya. Berarti logikanya cucunya si kakek nenek ini juga karena ada orang tua Betul. kenal firman. Kan aman, bukan sih? Iya. Ya apa mungkin karena mereka paham sih Pak, cuman tidak kenalnya itu karena mungkin tidak jadi kebiasaan gitu loh Pak. Hanya sekedar kenal. Nah, sekedar saya nggak kenal. ngerti kalau Ricky ngomong kenal firman berarti apa kenal? Berarti kan kenal firman. Betul. Kalau orang dunia kan ngaku kenal, tapi benernya bukan kenal, tahu, Tahu aja. gitu loh. Jadi beda gitu. Kalau orang dunia itu tahu firman, gitu, tapi tidak kenal firman. Nah, tapi bener ada orang yang rohani gitu, yang sudah ke tempat ibadah, baca firman. Orang itu udah kenal firman, tapi dari hikmatnya sendiri tuh. Oh ya. Itu. Nah, ada orang yang kenal firman dari hikmatnya Tuhan. Jadi kalau diurut tuh, apa ada 3 dari? Ya. Di luar yang jahat loh. Ya, Kalau ya, yang ya. jahat ya dia Ya, udah ya, buru-buru ya. ngomong kebenaran. Ya, kalau cerita yang baik gitu loh. Berarti ada satu orang yang baik, orang dunia yang baik, yang dasarnya tidak mengenal firman Tuhan, tapi Kenal. tahu Tuhan. Tahu Tuhan. Itu. Yang kedua, ada orang yang bukan cuma tahu, dia udah kenal firman gitu loh. Tapi dari hikmatnya sendiri. Nah, itu apa yang disebutnya orang keyakinan dari. Ya, Ya, yakin. dia lebih meyakini. keyakinan. Akan kebenarannya dia sendiri, cuman bawa-bawa nama Tuhan gitu loh. Ya. Gitu. Nah, yang ketiga mungkin yang paling bagus, yang paling benar kali, orang yang mengenal firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan dari sisi hikmatnya Tuhan gitu. Ya. Jadi tidak dengan keyakinan diri sendiri. Nah, itu yang mungkin paling benar itu. Ya, betul Pak. Bisa mengikuti perintah Tuhan apa yang Tuhan mau. Gitu. Yang sebenarnya ada lagi Rik, yang lebih sempurna itu dari yang ketiga. Tadi kan yang ketiga nih, satu ngawur gitu kan. Ya. Yang kedua masih kurang tepat lah. Masih kurang Udah tepat, kenal, ya. tapi nggak ngerti loh. Nah, yang ketiga udah lebih baik. Nah, yang ketiga juga tuh, meskipun dia sudah mengenal, mengerti dari hikmatnya Tuhan, belum tentu berani melakukan. Tuh. Ya, itu Pak. Dia belum Betul. melakukan. Karena Ya, nggak- contoh kayak kita aja deh. Coba kita bikin tim gitu kan, dengan harapan satu saat kita pengen ada kesaksian gitu ujungnya, Iya. rencana kita gitu. Ya kesaksian kan butuh duit, nggak mungkin Iya. kesaksian nggak perlu dana gitu. Betul. Nah, kita kan jadi startnya dari coba bikin bisnis kan. Ya. Nah, waktu kita itu bikin bisnis, kalau bisnis itu kan mesti ada OH dan OPEX, ada overhead dan ada operational expense. Iya. Nah, kita mulainya nggak tanpa OPEX gitu. Ya, tanpa operasional. Ya kan? Nah, itu kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, firman Tuhan, orang gila lagi. Ya. Ini melakukan satu bentuk usaha hanya dengan OH saja gitu. OH pun OH minimal. OH-nya paling rendah gitu loh. Orang gila gitu kalau. Ya. Nah, tapi kalau dalam rohani yang nggak gila gitu.
Ya. Tuhan nanti yang nyukupin semua. Ibaratnya kan kasarnya mau usaha tanpa modal gitu kan Pak. Iya. Asalnya kan gitu. Nah tinggal nanti pelaku-pelakunya nih, saya, Iya. Mul, Ricky, Andi dan Iya. teman-teman yang lain gitu ya, melakukan firman Tuhan atau tidak terhadap rencana kerja kita. Iya. Nah itu nanti kebaca. Ya ada orang yang cuma nggak tahu firman Tuhan, ngaku-ngaku. Ya. Ya ada yang sudah tahu firman Tuhan tapi takut. Ya. Gitu. Nah yang paling benar ya itu udah kenal firman Tuhan dan percaya Tuhan, lakukan. Nanti Nah waktu itu melakukan deh, langsung dimusuhin, dicemoohin, Yang Itu orang gila. sudah gila, ya. jadi suatu tantangan ya Pak. Iya. Suatu tantangan. Tapi kalau kita ketemu nih caranya begini, Tuhan nggak pernah batasin kita berapa gede loh. Betul. Itu bedanya gitu. Betul. Kalau pakai orang dunia kan dihitung, mau dagang apa, duitnya berapa gitu. Modal berapa untuk Ah, apa? gitu dihitung kan. Kalau nggak segini nggak berani. Kalau dalam Tuhan itu nggak ada. Ada hitungan. Nggak ada Kan hitungan. ini juga jadi suatu tantangan buat kita juga Pak. Kalau misalkan kita sukses ke depannya dengan sistem yang sekarang kita jalanin gitu Pak. Untuk kesaksian juga kan bukan cuma saya ngalamin, Andri ngalamin, Iya, kan iya, banyak bisa yang semua. ngalamin. Kita kan Bisa ngalamin Itu semua sih, gitu loh itu Pak. yang saya pengen jadi alat Tuhan gitu. Alat Tuhan untuk memberikan kesaksian orang-orang yang nggak ada orang seperti kita. Nah, sesama kita gitu. Berarti kan sesama kita kan ada dua. Bisa timnya kita, Betul. di internal kita, tapi juga bisa di luar kita kan. Betul Pak. Nah di luar kita itu kan disebutnya apa nih? Kalau misalkan kerabat nih, partnership gitu. Partnership, Pak. Nah, nanti partner ini kan lama-lama jadi ngerti juga tentang kita, Iya. Iya. gitu. Nah si partner ini lama-lama juga jadi kita juga. Iya. Iya. Nah si partner itu ya bersaksi lagi kan, nyambung lagi kan. Jadi alat lagi. Jadi nggak habis-habis, maksudnya gitu loh. Yang kita tahu kalau buat saya pribadi sih ya seperti itu gitu loh. Ya, jadi mungkin siang hari ini seperti itu ya Pak ya. Gitu. Ini kita karena tag-nya itu siang hari mungkin teman-teman. Ya mungkin ya teman-teman yang menyaksikan entah pagi ataupun sore. Jadi untuk episode pertama dari MTT Jarni itu pembahasannya seperti ini. Mungkin Pak Mul di akhir ada yang ingin disampaikan ke teman-teman MTT Jarni. Ya itu tadi kalau dari materinya kan bukan hal aneh jika orang-orang belum mengenal Tuhan dan firman serta roh, juga janji Tuhan dalam hal ini, dan juga rancangan serta kehendak Tuhan cenderung memusuhi. Iya. Dan dalam arti kalau saya tarik kesimpulan kan memang apa yang kita intinya sih niat baik itu akan selalu dapat Ya. cobaan, godaan gitu. Dalam arti dalam hal ini kan kita mungkin kalau untuk melakukan kebenaran apa yang diperintahkan firman Tuhan Ya. atau dalam agama kita diperintahkan dalam ayat-ayat Al-Quran gitu kan, itu kan istilahnya akan selalu dianggap sama orang tuh ini aneh nih, Ya. orang ini aneh nih apa yang kita lakukan, karena buat Tuhan kan sebenarnya nggak aneh Ya. yang memang lagi mau Kun fayakun. gitu kan. Tapi ya itu tadi. Jadi kalau misalnya memang orang itu udah teguh untuk melakukan apa yang diberitakan Tuhan, udah orang dunia ngomong apa ya jangan dianggap. Gitu aja intinya. Ini gitu. Mungkin Pak Chandra barangkali ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang menonton. Ya paling saya meneruskan yang Mulda dibilang, bahwa memang kita akan jadi cemooh, akan dimusuhin segala macam, gila kali. Bukan sama orang lain. Iya. Kelas yang tertinggi itu sama pasangan kita. Ya. Jadi nanti saya sama istri saya, Mul gitu. Nanti si istri sama suaminya gitu. Gitu. Jadi bukan orang lain. Kalau bukan pasangan hidup kita, misalnya Andri musuhin saya, cemooh saya, Ricky atau Mul, saya bisa ngindar kan. Betul. Iya. Nah kalau istri saya, Ya, nggak bisa. saya ngindarnya gimana Iya, gitu. belum bisa. Nah itu tuh ujian cobaan yang tertinggi itu kalau diteruskan tadi Mul, ternyata sesama yang cemoohin kita itu pasangan hidup kita. Itu yang terberat. Iya, ini yang terjadi di cerita Nabi Ayub dengan Nabi Ayub dengan istrinya. Gitu loh. Jadi si istrinya Nabi Ayub mencemooh Ayub sampai berantakan semua. Ya. Tapi Ayubnya tetap taat kan terus sampai Ya, itu. akhirnya terjadi gitu. Nah beda dengan ceritanya Nabi Abraham atau Ibrahim di Muslimnya gitu dengan istrinya. Nabi kalau di sini kan istilahnya kalau di Nasrani kan sebutnya Sarah, atau di Muslim sebutnya apa ya? Maryam atau apa nggak ngerti. Iya. Gitu. Jadi istrinya si Nabi Ibrahim tuh. Nah
kalau istrinya Nabi Ibrahim atau Abraham, ini dia support suaminya gitu. Meskipun waktu mensupport suaminya, tetap aja ada godaan iman di dalam istrinya tuh. Bener nggak sih gini-gini? Nah kalau di di Nasrani sampai Tuhan ngingetkan Nabi Abraham dan Sarah itu sampai anaknya tuh dikasih namanya Ishak. Nah kenapa Ishak? Ishak itu artinya tertawa. Karena lu dulu ngetawain gua kata Tuhannya. Jadi nama anakmu namanya Ishak supaya lu jangan lupa bahwa punya anak ini nih ya lu tuh ketawain gua gitu. Itu kesalahannya tuh Tuhan minta dikasih nama Ishak. Ceritanya kayak gitu. Cuman kalau di Muslim saya nggak ngerti. Mungkin itu Ismail lah kan. Iya. Ismail Kalau kan? di Muslimnya Ismail iya. kan? Iya. Yang bahkan itu kalau itu kan dikorbankan kan kalau nggak salah dia. Iya di Sama. Iya, Ishak juga dikorbankan, Ismail juga Nah, dikorbankan. ya di cerita yang kalau di Muslimah itu Idul Adha itu ya, Idul Adha, Iya. Idul Adha, iya. Kurban. Mungkin Pak Riki ada mau yang tambahin? Udah cukup. Oke, jadi mungkin untuk episode pertama kita segini aja tuh ngobrol-ngobrolnya. Kalau diterusin sampai maghrib. Oh, dan nanti mungkin ditayang di YouTube-nya bisa 1 jam kali Pak lebih. Jadi untuk teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton episode pertama dari MTT Journey dan terus subscribe YouTube-nya dari Republic Station karena kita akan terus berkembang di Republic Station dan teman-teman juga bisa saksikan selain ada konten dari MTT Journey kita juga punya konten kuliner Katulistiwa. Jadi terus support Republic Station, silakan untuk di-subscribe dan di-share dan jangan juga lupa untuk di-like. Dan misalkan teman-teman ada yang bertanya dalam video ini silakan untuk di komen, nanti kita akan bahas di minggu selanjutnya. Terima kasih banyak untuk Pak Chandra, Pak Mul, Pak Riki. Satu saya rapat Apa? yang jelas ambil positif. Oh ya, ambil sisi positifnya dari episode pertama dari MTT Journey ini ya. Ya, jadi begitu saja untuk teman-teman semua. Terus support kita di Republic Station. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan di konten dari MTT Journey. Terima kasih banyak, terus support kita dan sampai jumpa. Ya. Kembali dengan Republic Station. MTT Journey Inspiration of Life. Sesuai firman Tuhan,